Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan tentang keterampilan dasar diskusi kelompok kecil. Untuk materinya itu pertama ada pengertian dan karakteristik diskusi kelompok kecil. Untuk materi kedua ada keterampilan guru dalam membimbing kelompok kecil, dan ketiga ada proses membimbing diskusi kelompok kecil. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Lili Kurniawati. Yang pertama itu pengertian diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok adalah suatu proses percakapan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. Selanjutnya yaitu karakteristik diskusi kelompok kecil. Karakteristik diskusi kelompok kecil yang pertama yaitu melibatkan kelompok kecil yang anggotanya antara 3 sampai 9 orang, namun idealnya 5 sampai 9 orang. Yang kedua yaitu berlangsung dalam interaksi secara bebas. Artinya, semua anggota kelompok mendapat kesempatan untuk saling beradu pandang dan saling mendengarkan, serta saling berkomunikasi dengan yang lain. Yang ketiga yaitu mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antar anggota kelompok. Yang keempat yaitu berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju suatu kesimpulan. Untuk materi kedua, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah melaksanakan kegiatan membimbing peserta didik agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil secara efektif dalam rangka mencapai indikator. Menurut Rusman, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ialah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. Untuk itu, keterampilan guru harus dilatih dan dikembangkan, sehingga para guru memiliki kemampuan untuk melayani siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok. Menurut Sanjaya, diskusi kelompok kecil dilakukan dengan membagikan siswa dalam kelompok-kelompok. Jumlah antara kelompok 3-5 orang pelaksanaannya dilakukan dengan guru menyajikan permasalahan secara umum, kemudian masalah tersebut dibagi-bagi ke dalam sub-masalah yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok kecil. Setelah diskusi dalam kelompok kecil, ketua kelompok menyajikan hasil diskusinya tersebut. Keterampilan guru dalam membimbing kelompok kecil yang harus dimiliki ialah pertama, guru harus bisa memusatkan perhatian para siswanya. Kedua, memperjelas masalah atau urunan permasalahan. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Keempat, meningkatkan keaktifan siswa. Kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Dan terakhir, guru harus dapat menutup diskusi. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Jafar Mahdavi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pada poin ketiga, yaitu proses membimbing diskusi kelompok kecil. Pada intinya hampir sama dengan keterampilan yang sebelumnya tadi, keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Ya, yang pertama yaitu kegiatan memusatkan perhatian. Ya, pada kegiatan ini itu guru ya menyampaikan kembali tujuan untuk diskusi, menyampaikan masalah-masalah, kemudian mencermati setiap penyimpangan yang terjadi dan membuat kesimpulan pada akhir sub permasalahan. Yang pertama. Yang kedua, pada kegiatan memperjelas masalah atau urunan dalam membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu guru memperjelas masalah meliputi menguraikan kembali pendapat, kemudian mengajukan pertanyaan, memberikan informasi tambahan yang berkenaan dengan pendapat dari siswa. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu menganalisis pandangan siswa dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Yaitu kegiatan ini guru
ya menganalisis pandangan setiap siswa agar menjadi pendorong dan pembimbing pada setiap kelompok untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam membimbing diskusi kelompok. Ya, selanjutnya, pada kegiatan menyebarkan kesempatan berpartisipasi dalam membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu kegiatan memberi stimulus. Yang kedua, mencegah monopoli atau pembicaraan yang di luar diskusi kelompok kecil, dan mendorong siswa untuk merespon dan menghindari respon siswa yang serentak. Dan terakhir, kegiatan dalam memproses membimbing diskusi kelompok kecil yaitu menutup diskusi. Ya, dalam tahap ini, yang pertama itu membuat rangkuman, memberikan gambaran tentang tindak lanjut hasil diskusi ataupun tentang topik diskusi yang akan datang, dan mengajak siswa untuk menilai dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Yaitu 6 proses ya dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Ya, terima kasih. Demikian pemaparan dari kelompok kami.